Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu adalah pembelajaran matematika umum, melanjutkan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita berbicara mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, dan kalian juga sudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, hari ini adalah merupakan pengantar untuk materi yang sebelumnya. Jadi ini ingat bahwa ini adalah pengantar. Kalau misalkan dia pengantar, berarti ini wajib kalian kuasai untuk bisa menguasai materi yang akan datang. Gitu dia. Nah, apa itu pengantarnya? Pengantarnya juga pertidaksamaan, tapi pertidaksamaannya adalah merupakan pertidaksamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan di SMP kalian belajarnya adalah persamaan kuadrat, ya mulai dari pemaktoran, lalu kemudian kalau nggak bisa difaktorkan pakai rumus ABC, seperti itu. Nah, sekarang itu adalah lawannya, yaitu adalah pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu adalah membicarakan mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan dia pertidaksamaan kuadrat, berarti ada kata pertidaksamaan, lalu kemudian nanti ada kata daripada kuadrat. Kalau pertidaksamaan berarti berkaitan dengan tanda selain daripada tanda sama dengan. Jadi bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Kuadrat artinya pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 2. Nah, saya akan memulai pembelajaran hari ini dengan sebuah kata motivasi yang disampaikan oleh Einstein. Nah, apa katanya? Ya, jadi beliau mengatakan bahwa once you stop learning, you start dying. Jadi satu kali kamu berhenti untuk belajar, maka sejatinya adalah kamu mulai untuk mati gitu ya, kritis, dying. Oke, nah oleh karena itu harus tetap semangat walaupun masa pandemi corona, belajarnya dari rumah tidak bisa bertatap langsung, tapi kita sudah menjembatani dengan berbagai media-media, oleh karena itu kalian tetap harus semangat. Oke, nah kita mulai dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu adalah ada 2. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami konsep pertidaksamaan kuadrat. Jadi paham dulu konsepnya. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah kalian juga diharapkan untuk mampu menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Jadi paham konsep, lalu yang kedua adalah mampu untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Ingat bahwa ini adalah merupakan materi prasyarat untuk lanjut ke materi yang berikutnya. Oleh karena itu pahami dengan baik mengenai pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita mulai ya untuk konsepnya. Konsepnya yang pertama, nanti kita akan berbicara mengenai bentuk umum dari yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Oke, jadi di sini bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Lalu kemudian di sini saya buat tanda bintang. Kenapa tanda bintang 0? Karena tanda bintang itu bisa diisi salah satu tanda pertidaksamaan. Jadi bisa lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan, besar sama dengan, atau tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi tidak boleh di sininya 5, 7. Kalau misalnya masih ada konstanta, maka pindahkan dulu konstantanya. Nah, lalu kemudian untuk si A, si B, dan si C itu adalah elemen daripada bilangan real. Jadi boleh positif, boleh negatif, boleh bilangan bulat, boleh pecahan.
Tetapi khusus untuk nilai daripada si A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A-nya 0, ingat tadi persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Artinya pangkat variabelnya, di mana variabelnya di sini adalah X, paling tinggi harus berpangkat 2. Kalau misalnya A-nya 0, 0 dikalikan dengan sebuah bilangan, maka hasilnya adalah 0. Maka kan jadinya habis nih di sini. Nah, oleh karena itu A-nya tidak boleh 0. Jadi kuadratnya nanti 0. Kalau misalnya A-nya 0, jadi pertidaksamaannya menjadi BX tambah C. Kalau BX tambah C namanya adalah pertidaksamaan linier. Ingat, linier itu pangkat variabelnya berpangkat 1. Paling tinggi ya. Kalau kuadrat berarti pangkat variabelnya berpangkat 2. Ini harus jelas dulu A itu siapa, B itu siapa, dan C itu siapa. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah merupakan konstanta. Oke, nah lalu kemudian langkah penyelesaian. Bagaimanakah langkah penyelesaiannya? Jadi langkah penyelesaiannya bisa dituliskan beberapa syarat. Saya agak lama di sini. Yang pertama yaitu adalah jadikan ruas kanan sama dengan 0. Ingat bahwa ruas kanan. Kalau misalnya tadi ada 5, ada 2X, ada 3X di ruas kanan, maka pindahkan dia. Buat jadi 0. Balikkan ke bentuk umum. Lalu kemudian yang kedua, jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Artinya A-nya harus bernilai positif. Kalau masih negatif, maka kalikan dengan negatif. Tapi ingat, kalau pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berubah. Kalau misalkan soalnya lebih kecil, ketika dia dikali dengan negatif, maka akan berubah menjadi lebih besar. Oke, jadi A-nya harus positif ya. Itu maksud daripada langkah yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga, uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linier. Nah, menguraikan ini kalian sudah pelajari di SMP. Gimana caranya? Yaitu adalah pemaktoran. Ingat di SMP kalian belajar operasi pada bentuk aljabar. Salah satu operasinya yaitu adalah dengan cara pemaktoran. Kalau nggak bisa difaktorkan, baru pakai rumus. Ada rumusnya di situ yaitu adalah rumus ABC. Nanti saya akan upload modulnya di mana modulnya tersebut juga diingatkan kembali rumus ABC itu apa bagi yang lupa. Oke, lalu kemudian setelah difaktorkan atau digunakan rumus ABC, maka tetapkan nilai-nilai 0. Artinya kita cari nilai X-nya. Ya, jadi misalkan di sini adalah X1 itu nilai 0 terkecil, misal ya. X2 adalah 0 terbesar, jadi X1 lebih kecil daripada X2. Ingat bahwa X1 dan X2 hanya pemisalan. Oke, intinya adalah karena dia pertidaksamaan kuadrat, maka nanti nilai akar-akarnya itu ada 2. Akarnya bisa berbeda, akar itu maksudnya nilai X-nya, karena tadi variabel X. Bisa juga akarnya itu sama, misalnya sama-sama 2, sama-sama 3, sama-sama -1, sama-sama setengah gitu ya. Intinya adalah kalian harus bisa pemaktoran. Jadi kalau misalkan di SMP lupa pemaktoran, maka harus belajar dulu pemaktoran. Oke. Nah, kemudian yaitu adalah lihat tanda pertidaksamaannya. Nah, tanda pertidaksamaan itu secara garis besar ada lebih besar, ada lebih kecil. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau misalkan dia pakai lebih besar, maka nanti himpunan penyelesaiannya, lihat tadi X-nya itu ada 2. Maka X lebih kecil sama dengan X1, artinya bahwa X lebih kecil sama dengan yang kecil. Atau X lebih besar sama dengan yang besar. Jadi pilih yang mana yang kecil, pilih yang mana yang besar, himpunan penyelesaiannya pakai atau. Kalau pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan kuadrat. Tapi kalau misalkan dia pakai tanda lebih kecil sama dengan, maka nanti dia di antara. Beda kan ya, kalau lebih besar, maka dia pakai atau, kalau lebih kecil, maka dia di antara.
Jadi kalau tanda sama dengannya tergantung soal. Kalau di soalnya lebih kecil sama dengan, maka ininya juga pakai tanda sama dengan. Tapi kalau misalkan di sini lebih kecil saja, maka yang di sini juga lebih kecil saja. Tapi ingat bahwa hasil akhirnya itu ditentukan oleh tanda pertidaksamaan. Ya, tanda pertidaksamaannya lebih besar dia pakai atau, lebih kecil dia di antara. Nah, kita akan sajikan beberapa contoh. Nanti di sini akan ada beberapa contoh. Contoh yang pertama. Oke, ingat bahwa tujuan kita tadi menentukan himpunan penyelesaian ya. Jadi contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari ini. X kuadrat kurang 5X lebih kecil sama dengan minus 6. Nah, solusinya gimana? Pertama, kalau misalkan kita lihat bahwa ruas kanan masih belum 0, maka ruas kanan harus dinolkan terlebih dahulu. Ya kan? Jadi dengan cara apa? Dengan cara dipindah nih. Minus 6-nya berubah menjadi tambah 6. Lebih kecil sama dengan 0. A-nya sudah positif. X kuadratnya sudah positif, maka tidak perlu lagi dikali dengan negatif. Maka langsung saja kita faktorkan. Ingat ya, kalau pemaktoran berapa kali berapa? 6. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 5. 6 itu ada 1 kali 6, ada 3 kali 2. Nah, pada kasus kita yang dipakai adalah minus 3 kali minus 2. Kenapa? Karena kalau misalnya minus 2 ditambah dengan minus 3, maka hasilnya adalah minus 5. Kalau mereka dikali, maka hasilnya adalah positif 6. Ya, maka akan di sini nilai nolnya gimana? Jadi dianggap. Nah, ingat ya, dianggap bahwa ini sama dengan 0. Karena kita mau cari nilai X-nya berapa. Nah, berarti nanti X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Lalu satu lagi, X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Lalu cari. Tentukan siapa yang lebih kecil dan siapa yang lebih besar. Nah, di kasus kita 2 lebih kecil daripada 3. Karena 2 lebih kecil daripada 3, lihat tadi soalnya adalah lebih kecil. Maka nanti penyelesaiannya bentuknya adalah di antara. Jadi ini adalah merupakan hasil akhir. X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 3. Atau X di antara 2, 3. Gitu ya, secara gampangnya. Tapi sebenarnya secara matematis ini dibaca sebagai X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 3. Paham sampai soal yang nomor 1 terlebih dahulu? Paham, Sir. Paham ya? Jadi intinya apa? Intinya adalah kalian harus bisa pemaktoran. Nah, saya tekankan sekali lagi, harus bisa pemaktoran. Jadi apa yang kalian pelajari di SMP akan sangat membantu sekali untuk pelajaran yang ada di SMA. Salah satunya yaitu adalah pemaktoran. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sama pertanyaannya, yang beda adalah ini yang ditanyakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari min X kuadrat tambah 5X tambah 14 lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya kita cek lebih besar dari 0, berarti ruas kanan sudah 0. Maka langkah 1 tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi ada pemindah-mindahan di sini. Ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Oh, ini minus X kuadrat. Itu yang menjadi masalah. Di langkah 2 dia. Bahwa koefisien X kuadrat harus positif. Maka bagaimana caranya supaya dia positif? Maka kalilah dengan negatif. Jadi min X kuadrat tambah 5X tambah 14 lebih besar dari 0, maka tandanya berubah menjadi positif X kuadrat kurang 5X. Nah, di sini berarti kurang 14. Jadi tanda tambahnya ini hilang gitu ya. Jadi ditutup nih. Kurang 14 lebih kecil daripada 0. Tanda berubah. Nah, lalu kemudian faktorkan berapa kali berapa sama dengan minus 14. Kalau dijumlah itu adalah sama dengan minus 5. Maka kalau misalkan dicek itu adalah minus 7 sama positif 2.
Oke. Nah, maka kalau misalkan sudah dapat pemaktorannya kayak gini, ingat tandanya sudah berubah ya. Jadi tanda yang dipakai adalah tanda yang terakhir ini, lebih kecil. Karena tadi di sini minus X kuadrat. Maka kita carilah nilai pembuat nolnya. Maka nilai pembuat nolnya ini adalah minus 2. Langsung saja. Karena X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya minus 2. Lalu satu lagi yaitu adalah X-nya 7. Oke, jadi kalau misalkan di sini tambah, nanti X-nya minus, negatif. Kalau di sini kurang, maka nanti X-nya positif. Maka tandai siapa yang kecil, siapa yang besar. Karena minus 2 lebih kecil daripada 7, maka penyelesaiannya tetap di antara. Loh, padahal soalnya lebih besar. Kenapa tidak pakai atau? Padahal tadi teorinya kalau dia lebih besar, dia pakai atau. Karena tanda sudah berubah. Ketika perhitungan ternyata tandanya berubah. Maka yang diambil bukan tanda di soal, tapi tanda terakhir. Ya, tanda pertidaksamaan yang paling akhir, yaitu adalah lebih kecil. Itu yang diambil. Maka X tetap terletak di antara minus 2 sampai dengan 7. Tidak pakai tanda sama dengan, karena di soal tidak ada pakai tanda sama dengan. Kalau di soal pakai tanda sama dengan seperti yang nomor 1, maka penyelesaiannya pakai tanda sama dengan. Tapi kalau misalkan di soal tidak pakai tanda sama dengan, maka berubahnya pun hanya lebih besar, berubah jadi lebih kecil. Tidak berubah menjadi ada sama dengannya. Maka penyelesaian akhir, X lebih besar, min 2, lebih kecil dari 7. Atau kurang dari 7, gitu ya. Oke, dia akan seperti ini bentuk penyelesaiannya. Next, kita ambil yang ketiga, yang lebih kompleks lagi. Oke, kalau di sini tentukan penyelesaian dari 3x kuadrat kurang 8x tambah 10 kecil sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 31. Kalau misalnya kita perhatikan pertama adalah ruas kanan belum 0. Maka kalau misalkan ruas kanan belum 0, maka belum terbentuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Harus dibuat dulu bentuk umumnya, yaitu adalah dengan cara pindahkan yang kanan ke kiri. Itu gampangnya ya. Nah, kalau misalkan kita pindahkan yang kanan ke kiri, maka nanti nilainya akan menjadi 3x kuadrat kurang 8x tambah 10 kurang 2x kuadrat tambah 4x kurang 31 kecil sama dengan 0. Operasikan yang sejenis kuadrat dengan kuadrat, yang tidak ada kuadrat dengan yang tidak ada kuadrat, konstanta dengan konstanta. 3 kurang 2, 1x kuadrat, positif. Minus 8x tambah 4x minus 4x. 10 kurang 31 minus 21. Lebih kecil sama dengan 0. Kita cek bahwa di sini sudah positif. X kuadrat, maka tidak perlu dikali dengan negatif. Jadi tandanya tidak akan berubah. Yang kita perlu lakukan adalah memikirkan faktornya. Berapa kali berapa minus 21? Jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 4. 21 itu hanya terjadi 1 kali 21 atau 7 kali 3. 1 kali 21 tidak akan menghasilkan minus 4 ketika dijumlahkan. Maka yang menghasilkan minus 4 ketika dijumlahkan adalah minus 7 tambah 3. Minus 7 tambah 3, maka nilainya adalah menjadi minus 4. Jadi faktornya X kurang 7, X tambah 3, tidak terjadi perubahan tanda, maka tetap saja lebih kecil sama dengan 0. Nah, dari sini, kira-kira sebelum saya lanjut, X-nya berapa? Ada yang bisa menjawab? Saya butuh respon dulu. X-nya berapa-berapa saja? 7, Ya. Sir. Oke, X-nya 7. Saya 7. Mantap. Negatif sama Saya 7 dan 7 dan 7. minus 3, Sir. Oke, mantap. Good. Oke, thank you. Gitu. Jadi intinya bahwa kalau misalnya kalian sudah paham, yang ini langkahnya ini bisa dibuang. Ini nggak perlu lagi ditulis.
Langsung saja dalam pikiran kita. Cuman saya ketika menjelaskan, saya harus tulis ini. Tapi ketika nanti penyelesaian, kalian tidak perlu sampai sedetail ini membuatnya. Gitu. Artinya bahwa langsung saja, oh berarti 7 sama minus 3. Gitu ya, sampai di langkah itu. Sampai di langkah habis pemaktoran. Lalu cek siapa yang kecil, siapa yang besar. Yang kecil pasti minus 3, yang besar adalah 7. Nah, baru lihat di sini lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka langsung penyelesaian, titik 2. Nah, penyelesaiannya berarti X lebih besar sama dengan minus 3, lebih kecil sama dengan 7. Langsung ini jawabannya. Gitu. Jadi ini nggak perlu lagi ditulis. Kalau misalnya kalian sudah paham, oh ini adalah 7, oh ini adalah sama dengan minus 3, dia pakai tanda lebih kecil, tidak ada perubahan tanda sama sekali, maka langsung ke penyelesaian. Selesai. Gitu dia caranya ya. Itu adalah merupakan pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita cek untuk yang terakhir nih. Yang keempat, ini adalah soal yang terakhir. Kita cek, yaitu adalah sama tentukan penyelesaiannya juga. Kalau tadi pemaktorannya itu selalu X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Sekarang nih ada 3X kuadrat. Tetap ya, berarti nanti di sini ada 4, di ruas kanan masih belum 0. Kalau ruas kanan belum 0, maka pindahkan dulu dia. Bentuk jadi bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu adalah harus dipindahkan. Maka nanti jadinya adalah 3X kuadrat kurang X kurang 4 lebih besar 0. Nah, mungkin ini pernah diajarkan di SMP. Bagaimana caranya kalau misalnya A-nya itu tidak 1. Jadi salah satu alternatifnya itu adalah dengan mengalihkan depan ke belakang. Artikan kalikan A dengan C. A-nya tadi adalah 3, jadi kalikan 3, dengan C-nya adalah minus 4. 3 kali minus 4, maka hasilnya minus 12. Nah, bentuk ini sudah sama seperti pemaktoran-pemaktoran bentuk yang sebelumnya. X kuadrat kurang X kurang 12 lebih besar dari 0. Ya, sudah sama nih bentuknya. Maka kita pikirkan, berapa kali berapa min 12? Kalau dijumlah hasilnya adalah minus 1. Saya juga butuh respon lagi. Berapa kali berapa? Sama 3, Sir. Oke. Minus 4 tambah 3, minus 4 kali 3, Sir. Minus Good. 4 kali 3. Min 4 kali 3. Minus 4 sama 3 ya. Oke, Minus berarti 4 sama 3. iya, betul. Itu dia. Berarti X kurang 4, X tambah 3. Lebih besar dari 0. Oke. Nah, lalu kemudian di sini bagi faktor dengan 3. Kenapa bagi faktor dengan 3? Karena 3 dikalikan ke belakang. Tapi kalau misalnya 4, misalnya ada 4X kuadrat, 4-nya dikali ke belakang, maka baginya bukan dengan 3, bagi dengan 4. Tergantung berapa yang dikalikan ke belakang. Itulah nanti menjadi pembagi. Karena ingat bahwa kebalikan daripada kali adalah pembagian. Ya, tadi kan 3 dikali ke belakang, maka faktornya harus dibagi dengan 3. Ini jangan sampai lupa, karena kadang-kadang murid itu lupa. Dia sudah mengalihkan 3 ke belakang, tapi nanti dibilangnya bahwa X-nya itu 4, X-nya itu minus 3. Salah, karena kan tadi ini adalah pada saat dia 12. Maka yang betul itu adalah ini nanti jadinya. X kurang 4/3 X tambah 3/3 lebih besar dari 0. Itu kalau misalnya A-nya di sini bukan 1. Jadi nanti akan dibagi dengan berapa nilai A-nya. Kalau misalkan di sini 2, ya di sini per 2/2. Kalau di sini adalah 7, berarti per 7/7. Kalau kalian kalikan ke belakang. Gitu ya. Berarti nanti karena 3/3 itu bulat, maka jadinya X tambah 1. 4/3 biarkan saja. Nggak usah pakai desimal. Kita buat X kurang 4/3, X tambah 1 lebih besar dari 0. Gitu. Oke, ini kalau misalnya A-nya tidak sama dengan 1. Tapi kalau A-nya 1, ya langsung saja. Berarti nanti X-nya kurang 4, X tambah 3. Itu kalau misalnya A-nya 1 ya. Tapi karena 3, maka bagilah dengan 3. Oke, maka nanti solusinya, lihat lagi tidak ada tanda yang berubah.
Karena tidak ada tanda yang berubah, dia tetap lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya pakai atau. Langsung. Oke, di sini juga. Berapakah nilai X-nya? Kalau X kurang 4/3. Oke. Oke, mantap. Ya. 4/3. Dan minus 1. Oke, thank you yang respon. Berarti X-nya positif 4/3 dan satu lagi X-nya itu adalah minus 1. Ingat pakai tanda lebih besar. Berarti yang kecil siapa? 4/3, Sir. minus 1, Sir. Minus 1. Karena dia minus. Hati-hati. Positif sama negatif, maka yang kecil itu adalah yang negatif. Minus 1 yang kecil. Ya, maka yang besar adalah 4/3. Maka nanti gimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini ya. Kalau misalnya cara penyelesaiannya, ini tidak perlu sebenarnya untuk membuat nilai nolnya. Ini nggak perlu lagi ditulis karena langsung saja di dalam pikiran kita. Karena kita sudah ke soal yang nomor 4. Jadi nanti kalau misalnya penyelesaian ini tidak perlu lagi ditulis. Langsung, oh yang kecil adalah minus 1. Yang besar adalah 4/3, dia pakai tanda lebih besar, maka yang ditulis penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil dari yang kecil. Yang kecil minus 1, atau X lebih besar dari yang besar. Yang besar itu adalah 4/3. Maka hasil akhirnya dia menggunakan kata atau. Oke, kalau tadi lebih kecil, dia pakai di antara. Kalau misalkan lebih besar, dia pakai kata atau. Itulah yang dinamakan dengan pertidaksamaan kuadrat untuk penyelesaian akhirnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya buku, di beberapa buku itu pakai garis bilangan. Boleh, cuman akan menjadi lebih lama. Dan kita mengetes satu persatu. Jadi yang saya paparkan itu adalah bagaimana cara mudah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat tanpa harus kalian membuat ke dalam garis bilangan. Jadi hasil akhirnya saja, tanda terakhirnya saja yang dibuat. Lebih besar pakai atau, lebih kecil berarti di antara. Oke, saya rasa itu saja penjelasan saya hari ini. Jadi ingat, kalau misalkan dia tidak bisa difaktorkan, maka caranya adalah dengan menggunakan rumus ABC. Jadi silahkan dibaca rumus ABC-nya itu bagaimana di modul yang sudah saya berikan di psikologi. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap beribadah, dan tetap semangat belajarnya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.